Sebentar, saya share screen saja supaya bisa dilihat apa saja pertanyaannya. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Di masyarakat ada stereotip bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan pengalaman yang banyak, di mana pemuda dianggap belum berpengalaman. Bagaimana menurut Bapak? Nah, begini. Menurut saya, kalau asumsinya bahwa hanya orang-orang yang sudah memiliki portofolio pengalaman kepemimpinan yang boleh memimpin, maka tidak akan kita temukan satu orang pemimpin, kita tidak akan menemukan pemimpin-pemimpin baru. Kita akan sulit menemukan bupati baru, sulit menemukan gubernur baru, dan seterusnya. Nah, tapi yang diperlukan adalah pengalaman menerapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Contoh, tidaklah harus menjadi seorang gubernur untuk menganalisis sebuah kebijakan yang sifatnya skupnya provinsi. Tidaklah harus menjadi presiden untuk melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan nasional. Tapi di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, kita bisa mengeksersis diri kita untuk melakukan upaya-upaya melakukan analisis itu. Maka kalau dalam proses analisis dalam proses asesmen kompetensi, yang kita tanyakan adalah pengalaman, bukan pengalaman menjalankan kepemimpinan serupa, tapi pengalaman menerapkan beberapa indikator-indikator yang menopang seseorang bisa sukses di dalam tugas yang akan diembannya. Nah, contoh tadi melakukan analisis kebijakan. Yang kedua, tidak harus menjadi seorang bupati untuk belajar mengambil keputusan. Tapi proses pengambilan keputusan bisa dipelajari di berbagai macam aktivitas. Contohnya misalnya di dalam organisasi kemasyarakatan, atau bagi konteks pemuda adalah di organisasi kepemudaan. Nah, terlatihnya seseorang, kebiasaan seseorang, atau seringkalinya seseorang mengambil keputusan, maka hal tersebut mengindikasikan jika diberikan peran sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, dia sudah punya bekal yang cukup. Jadi, cara melakukan analisis kompetensi itu berdasarkan pengalaman. Syukur-syukur kalau pernah mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi paling tidak indikator yang menopang untuk suksesnya di dalam pekerjaan kepemimpinannya tersebut pernah dia latih dan pernah dia lakukan. Nah, yang sekarang kita harus tunjukkan adalah yang pertama adalah self-preparing. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk melatih diri dengan berbagai macam kompetensi yang dituntutkan untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin dituntut untuk cepat, cekatan, tepat di dalam mengambil keputusan, maka kita di usia kita masih muda harus selalu belajar bagaimana cara proses-proses pengambilan keputusan yang benar. Kemudian, jika memang dituntutkan ketika kita nanti menjadi pemimpin, kita harus melakukan analisa-analisa kebijakan yang tepat, maka sedari dini, sedari muda kita harus belajar bagaimana cara menganalisis sebuah kebijakan. Sehingga nantinya ketika diberikan peluang untuk menjadi pemimpin atau diberi ruang atau mendapat ruang untuk menjadi seorang pemimpin, tidak mengecewakan. Karena begini, sesuatu yang baru itu selalu dijadikan sebagai test case oleh publik. Ya, saat ini misalnya, gebrakan presiden kita untuk mengangkat staf khusus milenial itu menjadi uji coba publik. Apakah layak generasi milenial ini, anak-anak muda ini diberikan peran yang strategis, diberikan peran yang sangat-sangat strategis di lingkaran istana untuk memberikan masukan-masukan ke presiden. Nah, gagalnya mereka adalah case yang dianggap acuan oleh publik. Oleh sebab itu, sedari muda ketika kita mendapatkan peluang atau kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita, kita tidak boleh menyia-nyiakan karena itu akan menjadi rujukan masyarakat untuk menjustifikasi kalangan muda. Misalnya ketika diberi peluang untuk menjadi anggota DPRD di usia belia, tunjukkan prestasinya, sehingga kemudian publik mengatakan, oh memang anak muda layak untuk diberi kepercayaan. Jika memang diberikan kepercayaan untuk menjadi bupati di usia muda, maka tunjukkan bahwa di usia muda tersebut tidaklah kalah prestasinya dibandingkan para kelompok yang
sudah lebih senior dari kita. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya yang terkait dengan apa standar dari Global Innovation Index. Saya rasa bukan hanya entrepreneurship saja. Iya benar. Ini kan kita bisa download sebenarnya. Bahkan ada situs terkait Global Innovation Index ini kita bisa melihat per negara. Misalnya Anda ingin melihat Indonesia, bisa. Nah, namanya juga indeks. Indeks itu umumnya indeks itu disusun berdasarkan data komposit. Jadi berbagai macam data digabungkan kemudian dilakukan indeksasi. Kalau dari indikator GII sendiri kita bisa lihat ya di situsnya. Yang pertama adalah institution. Dari sisi institusi ada political environment, regulatory environment, business environment. Nah, di indikator institusi saja itu ada 3 subindikator. Kemudian ada human capital and research, ada pendidikan, ya, ada research and development, ada beberapa subindikator, kemudian infrastruktur, market sophistication, bisnis. Ini dari sisi kiri sebagai inovasi output dari subindeks tersebut. Kemudian yang di kanan adalah pengetahuan dan output teknologi outputs, yang mana komponennya ada knowledge creation, knowledge impact, knowledge division. Kemudian ada creative outputs. Jadi tidak hanya langsung mengukur inovasi, tapi indeks dari Global Innovation Index itu terdiri dari beberapa domain. Artinya kalau kita menemukan indeks, memang asumsinya adalah dia sifatnya hampir semuanya sifatnya Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pemuda sebaiknya menyikapi perihal menyeimbangkan kompetisi dan kooperasi melihat budaya hiperkompetitif yang timbul dari globalisasi? Betul, kompetisi kita sekarang ini bukan lagi disebut sebagai era kompetitif, tapi hyperkompetitif, sangat-sangat bersaing. Bahkan antar negara kita sampai merasa tidak ada lagi sekat untuk berkompetisi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, gagasan yang kemudian saya dorong, bagaimana kemudian kita kemarin saya menyinggung mengenai collegiality atau kerjasama. Kita punya modal dasar collectivism value yang ini kemudian memudahkan kita bekerja sama satu dengan yang lain. Bahkan yang lebih menarik lagi di Indonesia itu kita bisa bekerja sama dengan nyamannya dengan berbagai orang, tidak hanya dari satu budaya maupun bisa saja dari berbagai budaya yang lain atau dari negara yang berbeda. Jadi Indonesia punya modal dasar untuk gampang bekerja sama dengan pihak lain. Akan tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di internal kita saja yang kita ajak bekerja sama, seringkali kita berkompetisi sesama kita di internal. Nah, di dalam organisasi, ketika kita menerjemahkan misalnya organisasi adalah menyatukan visi, mencapai gagasan atau tujuan dari organisasi itu sendiri, padahal di dalam organisasi banyak kepentingan dan banyak kompetisi yang terjadi di dalamnya. Nah, bagaimana caranya adalah kita tidak lagi digerakkan oleh kepentingan-kepentingan kita, tapi kita digerakkan oleh gagasan visi besar, visi bersama. Nah, maka kelompok itu bisa sukses berkompetisi dengan kelompok lain jika dia mengecilkan gagasan visi personalnya dan membesarkan atau mengedepankan gagasan visi besar kelompoknya atau organisasinya. Nah, persaingan kita di internal tetap ada, tapi kita kelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan bersama, tapi yang kita ajak berkompetisi secara terbuka adalah mereka yang berada di luar kelompok kolegialitas kita. Jadi persaingan itu tetap ada, persaingan internal maupun persaingan eksternal. Cuma sifatnya persaingan internal dikelola sedemikian rupa untuk menjadi kekuatan bersama, tapi persaingan yang keluar sifatnya berbeda halnya dengan persaingan yang ada di dalam organisasi. Karena persaingan keluar adalah winning the competitive konteks. Kita harus memenangkan pertarungan. Kita harus memenangkan kompetisi.
Baik, selanjutnya yang terakhir, jika tingkat kepemudaan Indonesia dalam organisasi hanya 30%, apakah Indonesia Emas tahun 2000 bisa dicapai? Apa upaya Kemenpora dalam meningkatkan SDM menyongsong bonus demografi? Terima kasih. Jadi tantangan kita bersama adalah bagaimana menyiapkan generasi muda ini menyongsong bonus demografi. Jangan sampai kegagalan kita menangani generasi muda yang saat ini yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang memegang tampuk kekuasaan di masa yang akan datang, kita gagal menyiapkan menghadapi masa-masa selanjutnya. Tidak hanya untuk menghadapi bonus demografi, tetapi tantangan yang serius adalah bonus demografi asumsinya sebagai membesarnya jumlah usia produktif dibandingkan usia non produktif. Akan tetapi jika usia produktif tersebut rendah kompetensi, tidak mampu bersaing, maka yang kita nikmati ke depan bukanlah panen panen dari hasil bonus demografi, tetapi kita akan mengalami bencana bonus demografi karena usia produktif tapi tidak mampu bersaing dengan bersaing dengan para pesaingnya yang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul menyiapkan dari berbagai macam sudut. Dari sudut yang pertama, tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga dari sisi kepemudaan kurang lebih dikelompokkan dari 3, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Dari sisi penyadaran dan pemberdayaan, kemudian bagaimana Kemenpora melakukan upaya mendorong inovasi-inovasi dari anak muda. Bagaimana melakukan proteksi terhadap pemuda yang memiliki tingkat prevalensi terhadap narkotika. Bagaimana Kementerian Pemuda dan Olahraga mendorong kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan inovasi teknologi dari generasi muda kita. Nah, kemudian dari aspek pengembangan kepemudaan itu ada 3. Yang pertama ada aspek kepemimpinan, kemudian ada aspek kepeloporan, dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Maka yang kita dorong adalah bagaimana generasi muda ini memiliki daya kepeloporan atau kemampuan untuk menggerakkan lingkungan sekitarnya guna menemukan, mengembangkan resources yang ada di sekelilingnya untuk percepatan pensejahteraan masyarakat di sekelilingnya dari sisi aspek peloporan. Kemudian dari sisi aspek kesukarelawanan, bagaimana tetap kita mendorong generasi muda kita ini walaupun hidup dalam konteks modernisasi dan inovasi teknologi yang sangat cepat, tapi kepekaannya terhadap lingkungan sekitar tetap terjaga. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mendorong upaya inovasi-inovasi kewirausahaan. Kita kemudian melakukan pendampingan terhadap wirausaha muda, bahkan secara berkala setiap tahun Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelontorkan bantuan kepada wirausaha muda pemula yang berprestasi maupun yang baru merintis usaha. Dan satu lagi yang kami lakukan adalah bagaimana pengawasan kepramukaan. Jadi pengembangan pemuda salah satu tugas fungsinya adalah melakukan pengawasan terkait dengan proses-proses pendidikan dan pengkaderan yang terjadi di kepramukaan agar inline dengan gagasan narasi besar pembangunan kebangsaan kita yang berdasarkan gotong royong, cinta NKRI, dan saling menolong sesama anak bangsa. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak terlambat memberikan jawaban ya karena berbagai macam aktivitas baik sifatnya yang publik maupun domestik. Kemarin sempat kita berlebaran, kami mengucapkan pribadi dan keluarga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf jika ada kesalahan selama berinteraksi dengan rekan-rekan pemuda di Indonesia maupun di seluruh dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.